Ya, halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan fiber optik. Jaringan fiber optik dan mari kita mulai slide-nya. Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat halus yang hanya berdiameter 120 mikrometer. Ya, ini lebih kecil daripada selai rambut manusia. Yang manusia hanya rata-rata memiliki helai rambut berdiameter 50 mikrometer. Sangat kecil sekali, bukan? Kabel fiber optik ini berfungsi sebagai media transmisi. Kabel ini bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya dengan kecepatan yang tinggi. Mengapa bisa dilakukan dengan kecepatan tinggi? Karena sistem kerjanya menggunakan pembiasan cahaya. Sedangkan cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah LED atau laser. Jenis-jenis kabel fiber optik itu ada dua, yaitu optik single mode dan optik multimode. Yang pertama adalah fiber optik mode tunggal atau single mode. Sesuai namanya, jenis kabel fiber ini memiliki transmisi tunggal, jadi hanya bisa mentransmisikan cahaya melalui satu inti ke suatu waktu. Kabel ini memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu sekitar 9 mikrometer. Biasanya kabel ini digunakan untuk menyebarkan cahaya dari sinar inframerah yang memiliki gelombang cahaya sepanjang 1300 hingga 1500 nanometer. Dan yang kedua yaitu fiber optik multimode. Multimode adalah kebalikan dari optik mode tunggal, yaitu memiliki inti yang lebih besar dengan ukuran lebih dari 625 mikrometer. Ukurannya yang lebih besar membuat fiber optik multimode bisa mentransmisikan banyak cahaya dalam satu waktu secara bersamaan. Karena kapasitasnya yang besar, jenis kabel ini sering digunakan untuk tujuan komersil, untuk mengakomodasikan pengguna yang jumlahnya juga banyak. Di sini juga saya sudah mencantumkan sebuah gambar agar kalian dapat gambaran tentang dua jenis kabel ini. Fungsi fiber optik adalah untuk menghubungkan antar komputer dalam satu jaringan komputer yang sama. Fungsi optik sama dengan kabel pada umumnya, namun dengan satu keistimewaan, yaitu fiber optik bisa memberikan akses maupun transfer data dengan kecepatan yang tinggi. Serat optik juga terbukti lebih resisten dan tahan terhadap gangguan elektromagnetik, cuaca, dan semacamnya, karena optik sama sekali tidak mengandung arus listrik. Bagian-bagian dari kabel fiber optik ini ada 4. Yang pertama adalah bagian inti atau core. Bagian inti ini terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil. Diameternya hanya sekitar 2 sampai 50 mm. Diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. Kedua adalah bagian cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Biasanya ukuran cladding ini berdiameter 5 sampai 250 mm. Cladding ini terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bagian core. Selain melindungi core, cladding juga berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya tembus kembali kepada core. Dan yang ketiga adalah bagian clothing atau buffer. Bagian clothing adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan clothing ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Clothing berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi. Misalnya lengkungan pada kabel, kelembapan udara dalam kabel. Dan bagian keempat adalah straight member and out jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan straight member dan out jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. And berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari fiber optik yang bisa kalian baca sendiri. Jadi kalian tinggal skip aja videonya teman-teman untuk membacanya. Sampai sini dulu ya penjelasannya teman-teman tentang video fiber optik saya. Terima kasih sudah menonton.